Kenapa saya memilih jadi guru gitu ya. Dulu tuh pas saya SD itu saya tuh pernah dapat ranking 2. Iya. Tapi dari bawah. Oh gitu. Iya, ada kata-kata yang sampai saya ingat sampai sekarang gitu. Apa tuh, Bu? Kamu tahu nggak nama kamu apa gitu? Iya Pak, apa gitu. Nama kamu kan Lu kalau dalam bahasa Arab itu kan mutiara gitu. Oh, Jadi Masya dimanapun Allah. mutiara itu berada, Siap, kamu siap. tuh berharga. Yang dulu saya mungkin orang nggak tahu, nggak kenal siapa sih saya. Orang awal-awal sebelum saya banyak followersnya branding, saya tuh bagi-bagikan secara gratis. Itu nggak ada yang mau gitu ya. Jadi kebanyakan iya, anak-anak bener. sekarang itu postingan 0. Kenapa sih kamu nanti banyak komen dan lain sebagainya itu loh, Bu. Jadi Iya, anak-anak iya. zaman sekarang itu lebih ke sana. Bener, Mentalnya bener. belum kuat untuk kemudian untuk menerima komentar-komentar yang kurang baik gitu ya. Dewasa ini, media sosial bukan lagi sekedar platform pelengkap, namun telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, hari ini kita telah kedatangan tamu yang spesial, yakni seorang konten kreator bidang pendidikan dengan followers 78.000, luar biasa sekali, yakni Ibu Lulu Imasuna SPD GS. Selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa hari ini bisa berkunjung di SMPN 3 Krian pertama kali loh. Luar biasa, terima kasih atas Iya. kehadirannya hari ini Bu, sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai saja terkait bagaimana profil Ibu Lulu seperti itu ya. Jadi Siap-siap. barangkali di awal ini boleh diceritakan terlebih dahulu Ibu, perjalanan pendidikan Ibu dimulai dari TK, SD, SMP hingga akhirnya memilih untuk menjadi guru konten kreator. Barangkali Oke. boleh diceritakan Ibu bagaimana? Boleh, perjalanan menjadi seorang guru dulu ya. Mungkin dulu itu ada cerita yang lumayan menarik sih nih. Kenapa saya memilih jadi guru gitu ya. Dulu tuh pas saya SD itu saya tuh pernah dapat ranking 2. Ya. Tapi dari bawah. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena waktu itu nenek saya tuh meninggal dunia dan beliau itu ada di Makassar. Nah akhirnya saya itu bukan bolos ya, harus ke sana kan. Akhirnya nggak masuk selama beberapa bulan, dan karena itu saya pas masuk lagi ada ujian kan nggak bisa jawab Iya, tuh. betul. Terus ya udah dapat peringkatnya peringkat 2 dari bawah itu. Peringkat 2 dari bawah. Dari situ kayak banyak yang ngebully gitu kan. Kok kayak nggak bisa gitu ya, dikira bodoh kamu tuh. Nah dari situ akhirnya saya tuh dari hati, oh enggak, saya tuh bisa kok sebenarnya, cuman karena nenek yang meninggal aja saya ketinggalan pelajaran. Nah dari situ saya belajar, terus ada cita-cita, oh ya udah aku pengen suatu saat itu bisa jadi orang yang bermanfaat gitu ya. Baik. Akhirnya dari situ cita-citanya mulai terbentuk jadi guru gitu. Nah akhirnya dari ranking 2 dari bawah, Siap. belajar rajin Iya. gitu ya, sampai dapat peringkat 1 gitu dari kelas 3 sampai kelas 6. Dari kelas 2-nya yang itu ranking 2 dari bawah. bawah. Kelas 3-nya langsung ranking 1. Dari ranking 3 dulu. Oh, ranking 3 dulu. Baru langsung juara 1. Juara 1 luar Sampai kelas biasa. 6 gitu. Terus sampai SMP di SMP 3 Sidoarjo ya. Terus SMA-nya, nah itu SMA-nya aku nggak keterima di SMA di kota, akhirnya mental ya, jauh Di mana ini? SMA Wonoayu. Oh, SMA agak jauh Wonoayu, dari rumah ya. iya. Terus sempet sedih juga gitu karena awalnya kan di kota. Ada yang bilang gini, kakak saya bilang gini, kamu tuh nggak apa-apa dimanapun kamu berada, kamu tuh tetap jadi bintang gitu. Siap. Dimanapun kamu berada, kamu akan jadi bintang gitu. Terus akhirnya yaudah belajar. Nah di situ dapat juara juga, yang akhirnya membuat saya lolos apa itu dulu, jalur undangan. Iya, jalur undangan dulu dan ya bahasanya. keterima tanpa tes di UNESA. Nah cita-cita yang dari dulu pengen jadi guru akhirnya ini kan belum tercapai tapi hampir tercapai gitu ya. Akhirnya milih jadi guru IPA gitu. Milih menjadi guru IPA. Kenapa pengen jadi guru IPA? Karena saya mikir kalau guru IPA itu kan belajar tentang
bukan hanya ini ya, ilmu hitung-hitungan aja, tapi gimana sejauh apapun saya melenceng atau apa, saya tuh akan kayak ketarik kembali ke garis lurus gitu. Kenapa? Karena di situ belajar tentang bukan hanya alam, tapi bagaimana kita dengan kebesaran Allah gitu ya. Jadi menyadarkan anak-anak gitu ya. Gitu, jadi pengennya gitu. Terus habis itu sebenarnya cita-citanya itu adalah jadi guru di daerah terpencil. Oh gitu, ya. Nah, kebetulan ada programnya. Ya. Namanya SM3T. SM3T. Mendidik daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Siap. Nah, gitu akhirnya lolos dari ribuan orang seleksi, lolos dan ditempatkan di daerah NTT. Itu benar-benar yang nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada air gitu ya. Tapi saya seneng banget di sana karena begitu saya masuk, anak-anak itu pada dateng, terus kayak bener-bener nyambut kita, diciumin gitu ya, dipeluk gitu, kayak luar biasa. Ya ampun, ini adalah cita-cita yang bener-bener aku impikan gitu, pengen jadi guru gitu, dan guru yang bener-bener dirindukan keberadaannya gitu. Terus setahun di situ ngajar sama banyak masyarakat ya, kita nggak hanya ngajar tapi juga istilahnya itu bersosialisasi gitu, ada budaya apa kita ikut kayak gitu. Nah terus setelah lulus kan ada PPG ya, guru itu sekarang kan harus program jadi profesi guru, ya, profesi gitu, 1 tahun lagi. Di perjalanannya tuh panjang sebenarnya. Jadi guru itu nggak dulu saya pikir kan, oh ya udah kuliah keguruan jadi guru, udah jadi guru aja gitu. Tapi ternyata ya ampun kok panjang sekali ya gitu. Nah terus kuliah PPG itu dosen saya tuh pesen gini, kamu kalau ngajar itu direkam gitu. Kenapa Pak? Ya karena biar kamu tuh bisa refleksi. Dari hasil kamu ngajar itu kamu bisa refleksi. Oh gitu ya, ya udah. Nah akhirnya kan di situ tuh sering micro teaching kita, sering praktek. Nah dari situ saya sering merekam kegiatan pembelajaran tadi. Betul. Terus udah lulus PPG, akhirnya daftar di sekolah, keterima di sekolah yang boarding school. Yes. Tapi sebenarnya cita-cita saya itu adalah jadi guru garis depan. Guru garis depan. Jadi itu setelah gimana, SM3T, boleh diceritakan? Itu ada program dari pemerintah, itu memang untuk guru-guru yang lulus SM3T dikirim ke daerah pelosok untuk mengajar di sana dengan kontrak 5 atau 10 tahun gitu. Oh gitu. Tapi itu maksudnya sudah dalam ikatan pemerintah atau belum? Itu otomatis sudah jadi PNS. Oh gitu. Tapi setelah beda menteri, beda kebijakan, betul. beda lagi udah nggak ada programnya. Akhirnya cita-citanya ya udahlah nggak apa-apa, pupus gitu kan. Ya tapi masih ada sih kepingin jadi guru yang benar-benar beda. Kita ngajar di sini sama di luar Jawa itu. Nah akhirnya kan udah dari tadi PPG lulus kan, udah lulus, terus dari PPG itu dapat sekolah, akhirnya saya itu merasa bahwa ucapan dosen saya itu mengena di hati saya, karena saya sempat daftar juga CPNS di luar Jawa ya, ke daerah yang sama, tapi nggak lolos hanya karena administrasi waktu itu. Akhirnya nangis gitu kan, kok saya ini udah berusaha, udah berjuang, udah hampir mati kan, perjuangannya berat gitu kan, habis PPG kok gara-gara administrasi nggak lolos gitu. Terus akhirnya dosen saya tuh ada kata-kata yang sampai saya ingat sampai sekarang gitu. Kamu tahu nggak nama kamu apa gitu? Iya Pak, apa gitu, nama kamu kan lu kalau dalam bahasa Arab itu kan mutiara gitu. Jadi dimanapun mutiara itu berada, kamu tuh berharga gitu, kamu pasti akan ditemukan dimanapun kamu berada. Terus kata-kata itu selalu saya tanamkan dalam hati gitu ya. Oh ya udah, jadilah yang terbaik gitu menurut versi kamu. Nah akhirnya perjalanan karir seorang guru itu dimulai di tahun 2019, di mana saya pertama kali mengajar di sekolah boarding school yang semua muridnya tuh laki-laki gitu. Jadi ada asrama putri, ada asrama putra seperti itu. Enggak, kebetulan memang anaknya 100% laki-laki. Oh gitu. Dan ini sekolah khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki dan sekolah khusus untuk anak-anak yatim. Jadi gitu. 70%-nya yatim. Mereka yatim dan dibiayai sama donatur. Nah, itu lumayan besar ya sekolahnya. Dari situ akhirnya karena saya apa yang saya lakukan itu
kalau bisa dari hati gitu. Siap. Karena kenapa, kalau dari hati itu nggak akan capek gitu, nggak Siap. akan lelah. Energi yang dikeluarkan itu juga seneng kita Iya, meskipun betul. lelah gitu ya. Enjoy ya Benar. melaksanakannya gitu. Nah dari situ akhirnya ngajar, kepala sekolahnya tuh bilang gini, kan panggilnya ustazah ya. Iya. Ustazah, saya serahkan semuanya ke ustazah gitu, mau dibikin pembelajarannya segimanapun, semenarik, pokoknya udah diserahkan, jadi kayak diberi kepercayaan. Betul. Nah ini penting banget sih, ketika kita diberi kepercayaan maka bukan dituntut ya, tapi kita diberi kepercayaan sehingga saya tuh oh ya berarti kepala sekolah percaya sama saya. Nah akhirnya dari situ awal mula saya membuat konten gitu. Nah 2019 akhir 2020 itu kan ada COVID ya Iya, kan. iya, ada nah COVID. akhirnya dari situ mulai bikin YouTube, ada YouTube gitu. iya, Karena iya. untuk dibagikan ke anak-anak kan, jadi media pembelajaran betul, kan. Iya betul. Nah, terus pas di tahun 2021 itu saya tuh mikir gitu ya, saya pengen apa ya, kok kayaknya ada hal yang pengen saya lakukan gitu. Akhirnya saya buka usaha minuman, jual minuman. Gak nyambung sih ini sama pendidikan. Jadi pada saat itu masih menjadi guru. Jadi guru, terus kemudian buka YouTube, buat YouTube. ya Terus kemudian jual minuman. pengen jual minuman. Oh, pengen jual minuman. Iya, dan udah beli franchise gitu kan. Oh gitu ya. Bantu sepupu karena dia nggak ada kerjaan, yaudah saya kasih kerjaan itu. Nah dari situ saya mulai belajar digital marketing, gimana Oh, caranya biar minuman saya tuh laku gitu. Akhirnya saya tuh ikut kelas. Oh. Belum banyak waktu itu yang kelas-kelas konten kreator, Siap, siap. belum banyak yang jadi konten gitu kan. Nah akhirnya dari situ saya belajar ikut kelas itu. Terus, nah karena jualan itu kan sebenarnya memang bukan basic saya, bukan ilmu saya ya. Dari situ bangkrut akhirnya. Bukan bangkrut sih, kayak hujan kan, jual es itu kan Iya, musiman. betul. Akhirnya lama-lama sedikit pembelinya. Ya udahlah. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari kelas konten itu saya terapkan. Jadi gimana caranya saya bikin sesuatu yang orang-orang itu bisa tersebar gitu loh ilmunya itu. Iya. Nah akhirnya apa ya yang nyambung sama dunia saya, yang nggak perlu effort gitu loh. Akhirnya oh iya saya kan punya banyak video-video gitu, saya kan punya banyak ide-ide. Terus saya lihat guru-guru konten kreator dari luar negeri gitu kan, saya sering banget cari ide-ide itu dari Instagram, itu dari guru-guru luar negeri. Nah, sering ngobrol juga gitu. Terus mulai ada guru-guru konten kreator dari Indonesia. Ya. Kayaknya saya tuh juga banyak ide-ide yang bisa saya Siap. sampaikan gitu loh. Saya mikir kalau saya hanya mengajar di dalam kelas yang melihat itu hanya 30 orang anak. Siap. Tapi kalau ide ini sampai didengar banyak orang, ribuan orang, puluhan ribu orang, jutaan orang, berarti ilmu yang saya bagikan, ilmu yang saya sebarkan itu berarti pahalanya juga berkali-kali lipat. Masya jadi Allah, memanfaatkan luar biasa. Jadi memang dari hati gitu ya. Kalau bisa kita itu bukan dari materi atau apa, memang apa itu namanya ya, tulus lah, secara tulus gitu. Terus kan saya ngajarnya tuh memang kalau dibilang effort gitu loh. Terus sampai orang-orang bilang kamu ngajar aja gajinya sama gitu kan. Iya. Ada pasti orang-orang gitu. Iya, betul. Tapi saya bilang Pasti gini, ada itu. enggak, karena diri saya itu nggak bisa kayak gitu. Saya mungkin nggak akan dibayar uang, Iya. tapi lihat aja nanti gitu ya. Dan akhirnya dari situ saya mulai bikin konten gitu kan. Awalnya masih campur, tapi lama-lama karena saya ikut kelas, jadi bisa sharing. Ini gimana ya konten saya kok nggak banyak yang follow, terus kok nggak rame. Nah akhirnya dari situ dapat ilmunya. Oh iya, kalau ibu mau bikin konten harus yang spesifik, ditentukan dulu namanya niche ya kan. Iya. Akhirnya dihapusin semua lah itu foto-foto itu, jadi nol, mulai dari nol. Ya udah saya mau bikin konten tentang pendidikan. Nah dari situ awalnya nggak ada yang nonton, tapi nggak apa-apa Bu, dicoba aja, mungkin diselingi sama kehidupan pribadi nggak apa-apa, tapi yang masih nyambung. Nah akhirnya dari situ saya ya udah, terus ada salah satu konten yang viral ya kan, ada yang viral. Nah konten yang viral itu tadi membuat konten-konten yang lainnya ikut naik. Jadi Nah, gitu setelah ya. Jadi itu, gara-gara satu konten yang viral tadi akhirnya yang Iya, lainnya ngikut gitu yang ya. lainnya ikut gitu. Waktu itu masih bahas tentang, karena masih ini ya, COVID gitu ya. Iya. Enggak sih, udah selesai COVID, cuman mulai bermunculan tentang teknologi. Siap, Nah, siap. belum banyak yang tahu. Dari situ saya bikin kayak gimana caranya bikin aplikasi ini, aplikasi yang dipakai guru. Nah, itu banyak banget. Jadi
konten-konten yang shareable, saveable dan apa ya mudah di share ke teman-teman dan di save. Terus banyak yang like, komen gitu. Nah itu ternyata interaksi insight-nya tinggi gitu. Akhirnya oh kayak gini. Nah ya udahlah setiap hari tuh semangat tuh. Tiba-tiba dari yang cuman 1.000 followers awal, tiba-tiba 2.000, terus 4.000 gitu. Loh, kok tiba-tiba banyak naik followers, ya, tiba-tiba banyak naik, notifikasi dan gimana gitu. Akhirnya naik dalam 2 bulan itu mungkin udah 10.000 kayaknya. Oh iya. Terus, nah itu kendalanya adalah ini kan kita ngajar ya, bukan bukan konten kreator murni. Itu. Jadi ya itu kadang editnya ini ada banyak kendala sih, kayak video udah banyak nih. Tapi pas ngedit itu aduh males banget gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah. Di saat itu saya sempetin 1 hari itu harus ngedit 1 konten. 1 hari waktu 1 di konten. awal-awal. Jadi kayak bener-bener rajin banget gitu. Orang kan kapan ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, mulai aja dulu. Salah tuh nggak apa-apa, nggak ada yang ini kok. Mulai ada netizen gitu kan yang kayak nggak terlalu menghujat sih, cuman ya pasti ada komentar negatif itu kan. Aduh kena mental gitu, gimana dikomenin kayak gini. Tapi ya udahlah itu memang resiko kan. Cuman di konten saya sih nggak terlalu banyak yang sampai ngehujat gimana itu enggak, tapi beda pandangan tuh pasti ada, kayak kurang setuju ya itu wajar. Apalagi kalau misalkan kita bikin kontennya yang kontroversi gitu ya, konten yang bikin orang-orang itu ada pro dan kontra. Itu nggak apa-apa, itu ada membuat itu naik akhirnya ramai. Malah ada teman saya tuh sengaja dia bikin akun fake untuk menghujat kontennya sendiri. Supaya apa? Supaya engagementnya naik gitu. Jadi ada orang yang ikutan komen gitu. Oh kayak gitu, itu ada strateginya gitu. Jadi saya ikut kelas itu, terus beberapa kali ada strateginya. Jadi kamu tuh harus ninggalin jejak, harus interaksi sama orang, sama konten-konten yang mirip sama kamu. Komen di situ, komennya yang unik, biar followers dari mereka itu masuk ke followers kita. Jadinya followers kita. Ngecek profilnya ibu gitu ya, terus kemudian nge-follow gitu ya. Benar itu, terus like, komen itu juga bikin interaksi gitu loh. Jadi ada interaksi. Kadang kan pernah tahu ya, ada dulu tuh kayak Mozzarella Malang ya. Itu kan dia komen di semua sosmed yang di apa kayak akun-akun besar dagelan dan apa kayak Mozzarellanya Kak. Nah, orang kan penasaran ini kok muncul terus. Nah, itu tipsnya juga bisa kita apa dari situ. Terus akhirnya orang itu kenal kan, namanya personal branding. Akhirnya orang itu kenal saya, tahu ciri khas saya, tahu konten saya seperti apa, tentang guru dan tentang apa ya, biasanya lebih rame itu kayak misalkan saya bagikan ide kayak LKPD atau cara ngajar saya, itu biasanya ngerame. Nah selain itu ada jenis-jenis konten kayak misalkan single post, terus reels sama carousel. Nah ada beberapa konten saya tuh justru yang rame malah di single post atau carouselnya. Jadi kayak kehidupan guru itu relate banget kan sama kita. Nah itu biasanya banyak banget yang kayak nge-like, nge-share, jadiin di repost ulang, jadiin story mereka gitu. Di kayak gini, triknya kayak gini. Jadi nggak reels aja, tapi kita imbangi sama konten-konten yang sekiranya nggak hanya apa tentang edukasi, kan kadang orang bosen ya. Jadi kayak diselingi juga sama hiburan gitu. Terus ya memang harus konsisten, dan konsisten itu berat banget sih. Apalagi kalau udah di titik yang nggak kayak awal gitu, kayak ada posisi yang udah jenuh, udah burn out ya sama pekerjaan yang segitu banyaknya jadi guru. Ini gimana ngatur waktu sama kontennya. Cuman balik lagi ke titik awal, kenapa sih bikin konten gitu. Sampai akhirnya diundang sama Kemendikbud waktu itu ya. Kok bisa tahu gitu, kok bisa diundang. Nah itu karena mereka itu ada beberapa orang yang memang apa ya istilahnya jadi netizen di situ, kayak mencari mana nih guru-guru yang berpotensi gitu, karena banyak alasannya. Jadi kenapa itu tidak daftar terlebih dahulu, namun sudah langsung otomatis. Iya, kita di apa ya istilahnya dipanggil diundang dari data apa mungkin data, ada pihak dari kementerian yang memang sudah melihat bahwa konten ibu ini sudah luar biasa sekali bermanfaat untuk banyak guru, terus kemudian followersnya sudah banyak, maka kemudian itu ini jadi dicari gitu ya. Dari data Dapodik ya. Dari data Dapodik dihubungi terus baru kami
undang ke Jakarta itu. Kenapa sih kok ada guru konten kreator? Karena program-program dari pemerintah itu kan banyak. Siap. Bagus ya, kadang bagus gitu. Tapi banyak guru yang nggak tahu gitu Iya. loh, eman banget. Kayak misalkan guru pertukaran guru Korea, terus PPG, itu kan kadang orang itu males ya Siap. baca dari Iya, terlalu kaku, betul, terlalu betul. ini. Nah, itu kadang kita kan bikin kontennya itu sesuai sama gaya kita yang Iya. lebih santai, yang Betul, lebih bahasanya itu bisa diterima sama Iya. guru-guru. Nah, makanya diundanglah kita Jadi supaya guru konten kreator ini membantu dari membantu kementerian untuk kayak kemudian mendesiminasikan program-programnya program-program. kepada guru-guru yang lainnya Benar, gitu. Luar biasa gitu. sekali ya. Di zaman itu. Di zaman itu gitu Di ya. waktu itu. Terus ya akhirnya beberapa kita ya bikin konten, komunitas, terus kita juga ada webinar saling dukung gitu ya. Kalau ada komunitas itu emang kita nggak berdiri sendiri. Siap. Yang awalnya kayak aku sendirian nih gitu, tapi ternyata ada teman-teman yang memang kita udah kenal nih, udah ya itu tadi pakai strategi 302 yang nge-komen di itu, jadi udah kenal lewat virtual, terus akhirnya dipertemukan di situ. Nah, energi yang sama-sama sevisi misi kan, sama-sama energinya itu seneng banget sih. Jadi kita aku nggak nyangka sih, kayak ya Allah sampai di titik ini ya gitu. Makanya yang aku bilang tadi, ketika ada orang lain berkata bahwa kamu tuh guru nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah yang berlebihan, berekspektasi yang berlebihan atau gitu ya, atau kerja yang lebih ekstra gitu ya. Padahal ya udah kita kerja sesuai dengan tupoksi dan melakukan yang terbaik gitu. Bukan digantinya itu bukan diganti uang saat itu begitu. Kadang pikiran kita kan pendek, tapi ternyata lebih dari itu. Banyak banget akhirnya kesempatan yang saya dapatkan setelah itu, diundang jadi narasumber. Terus karena udah brandingnya kuat, apa yang saya sampaikan di sosial media itu banyak orang yang ternyata terinspirasi dan menerapkan itu gitu. Yang dulu saya mungkin orang nggak tahu, nggak kenal siapa sih saya. Orang awal-awal sebelum saya banyak followersnya branding, saya tuh bagi-bagikan secara gratis, itu nggak ada yang mau gitu ya. Tapi begitu saya udah orang tahu siapa saya, bayar pun nggak masalah. Iya, karena sudah percaya, sudah menaruh kepercayaan itu tadi. Akhirnya itu saya jualan teacher planner waktu itu dan lumayan itu dari situ bisa menghasilkan ini ya, cuan gitu ya. Menghasilkan cuan gitu ya. Makanya dari sebenarnya saya nggak berekspek yang lebih kan. Allah itu bakalan ganti dari banyak banget rezeki, banyak banget kesempatan yang nggak mungkin orang lain dapatkan itu. Dari relasi, terus sampai diundang ke Kemendikbud, sampai kita bisa jalan-jalan lihat kantor secara langsung, lihat kantor dari kementerian secara langsung gitu ya. Gitu, kayak nggak nyangka gitu kan, ini saya dari desa, dari maksudnya dari kecamatan yang nggak ini, terus tapi kemudian bisa dinaikkan ke kementerian gitu ya. Di sana itu kita benar-benar disambut, terus dipersilahkan masuk ke ruangan-ruangan gitu, sampai ketemu sama Pak Menteri, Pak Presiden. Luar biasa sekali. Sama beberapa artis-artis gitu kan. Iya, itu adalah hal yang kalau di IPA itu kan namanya hukum Newton 3. Oh gitu ya. Ada aksi, hukum Newton 3. Aksi-aksi gitu. Jadi apapun yang kita aksikan gitu, itu akan pasti kembali ke kita, entah dalam bentuk yang lain. Siap. Jadi luar biasa. Jadi energi itu benar juga di IPA ya. IPA lagi. Jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat bisa dimusnahkan gitu ya. Energi itu bisa bentuk diubah jadi bentuk yang lain. Luar biasa gitu. sekali ya. Jadi dari awalnya merasa gagal karena itu tadi tidak naik kelas tapi rankingnya 2 dari bawah. Itu menjadi sebuah energi. Kan kita bisa memilih ya Bu ya, dua pilihan. Ketika kita mendapatkan ranking 2 dari bawah, kita mau jatuh saja, maksudnya kita nggak mau bangkit, itu bisa saja seperti itu. Tapi Bu Lulu memilih yang kedua. Saya mau bangkit, mau berubah menjadi yang lebih baik, dan akhirnya itu menjadi sebuah lipatan-lipatan yang akhirnya hingga saat ini Ibu menjadi sukses, terus kemudian bisa menjadi guru konten kreator, terus kemudian dapat mendapatkan dana di lain tempat gitu ya. Jadi bukan hanya dari guru saya mendapatkan penghasilan, tapi juga dari konten-konten, dari produk yang saya hasilkan dan sebagainya. Itu sebagai bentuk dari sebuah kegagalan. Ternyata akhirnya bisa bisa menjadi sebuah energi positif gitu ya. Jadi nggak semua kegagalan itu buruk ya Bu ya. Betul sekali. Jadi menurut Ibu bagaimana terkait itu? Jadi
Jadi hidup Iya, barangkali saya tuh memang naik turun gitu ya. Jadi ada Hidup itu naik kegagalan. turun. Barangkali bisa memberikan pesan kepada anak-anak, Bu. Jadi sebuah kegagalan itu kayaknya bisa menjadi sebuah energi yang baru bagi kita gitu, Bu. Sebenarnya nggak ada sih kegagalan. Nggak ada yang namanya gagal gitu ya? Nggak ada yang namanya gagal. Gagal itu nggak ada, karena kegagalan itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan dari Allah untuk hal yang lebih baik lagi. Luar biasa ya. Jadi mungkin dari kegagalan itu Allah punya sebuah rencana yang lain benar. gitu ya. Sehingga kita harus berpikir positif atas apapun yang sedang kita lalui saat ini gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi tadi terkait konten kreator, Ibu. Jadi kan itu butuh konsistensi dan itu yang butuh ini ya, butuh inner calling. Ya, nggak bisa kalau kita melakukan sesuatu yang butuh konsistensi, tapi nggak ada inner calling, itu kayaknya kita bakalan mandek di tengah-tengah. Nah, Iya itu sih. inner callingnya Ibu apa nih, sehingga Ibu bisa benar-benar konsisten dan kemudian tugas guru nggak banyak sekali kan, Bu. Iya, benar, Tapi Ibu memilih untuk menjadi content creator juga. Nah, ini pasti ada inner calling dan inner calling inilah yang akhirnya menjadi sebuah energi. Nah, ini barangkali boleh disampaikan, Bu, inner calling dari Ibu itu bagaimana gitu. Sebenarnya kayak lebih ke visi hidup saya ya, kayak Visi tujuan hidup, hidup ya. siap. Jadi tujuan hidup manusia itu kan sebenarnya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat kan. Jadi apa yang bisa saya lakukan, saya bisanya apa. Nah, itu yang menjadi energi bagi saya gitu. Kayak misalkan melihat orang lain yang terinspirasi, banyak kan DM masuk di DM saya gitu, guru-guru bilang gini, Bu, saya ini udah mau pensiun 2 tahun lagi, atau besok tahun depan saya udah mau pensiun. Tapi ngelihat konten Ibu, saya jadi semangat lagi. Saya berasa jadi muda lagi gitu. Ternyata itu sebuah energi yang saya pancarkan tadi juga diterima baik dengan gelombang frekuensi yang sama ya. Akhirnya beresonansi yang Gitu ya. jadi itu juga memberikan energi lagi baru ke saya, juga bagi gitu. dirinya Pas Ibu saya ya. down juga apa sih, kembali lagi kenapa saya mau bikin konten, apa tujuannya gitu. Jadi bukan hanya tentang materi, bukan tentang ketenaran ya. Saya nggak pernah lihat itu sih. Kayak misalkan dikenal orang gitu, ya udah saya tuh sama aja sebelum dikenal maupun dikenal, nggak ada bedanya gitu. Jadi Siap. kadang itu juga yang jadi ujian ya. Orang kalau udah dikenal kan pengennya gimana gitu. Dan itu memang menguji juga gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Cuman kembali lagi, apa sih yang mau diambil? Kalau buat istilahnya buat pujian, buat uang, toh itu nanti nggak akan tulus gitu. Iya, bakalan capek juga. Iya, kita jadi cari validasinya. siap. Gitu. Jadi tadi strong way-nya dari Bu Lulu adalah menyebarkan kebermanfaatan. Benar. Jadi akhirnya ketika ada komentar yang positif, ada komentar yang akhirnya nyampe kepada mereka, itu akhirnya kembali juga energinya kepada Benar, Ibu gitu ya. benar. Jadi resonansinya bolak-balik gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu ya. Jadi strong why-nya itu yang paling penting gitu ya, memberikan banyak kebermanfaatan kepada banyak orang. Tidak hanya 30-an orang yang melihat bagaimana cara saya mengajar, tapi juga lebih banyak orang lagi yang terinspirasi dari konten-konten pembelajaran yang saya buat. Seperti itu ya, Ibu. Benar, Jadi benar. kita ini di podcast ini audiensnya nih kebanyakan anak-anak para siswa ini, Bu. siswa-siswa. Barangkali Ibu bisa memberikan tips dan trik nih, gimana ya menjadi konten kreator yang baik dan mengikuti perkembangan zaman nih. Gimana tuh? Oke. Jadi sekarang itu kan sebenarnya ide itu banyak banget ya. Kita Siap. itu cuma butuh modal mau apa enggak gitu. Karena sumber daya kayak misalkan alasannya nggak ada alatnya, pakai HP saya juga dulu yang jadul gitu. Iya. Maksudnya nggak bagus gitu, biasa aja. Tapi mau apa enggak gitu. Jadi nggak harus toolsnya ini bagus Enggak, dulu ya, nggak harus ya. enggak Pokoknya usah. seadanya gitu ya, dimanfaatkan dengan yang penting maksimal. konten kita itu nggak asal ya, maksudnya yang tadi tuh shareable, saveable, dan memberikan dampak yang luas gitu. Kalau misalkan anak-anak di usia SMP nih pengen bikin konten, masih bingung konten apa gitu, apa yang kamu suka gitu, misalkan tentang futsal, ya udah update tentang futsal gitu, tentang misalkan public speaking, ya itu bisa juga anak-anak Jadi belajar. tanya dulu pada diri sendiri. Benar gitu. Passion saya Passionnya apa ya, gitu. sehingga tahu apa yang mau dibagikan. Modal kita apa. Iya. Terus tinggal nanti kita belajar skill-skill editing dan lain sebagainya gitu kan. Dan teknik-teknik yang lain, misalkan bikin hook yang menarik. Sekarang kan udah ada ChatGPT, sudah ada Gemini, sudah ada banyak banget yang bisa bantu kita cari ide. Siap. Gitu. Saya kadang juga kayak gini
gini, terus nanti kita kembangin sendiri, lebih humanize sendiri. Kadang ChatGPT juga nggak selamanya benar, tapi dari situ juga oh iya sih bikin kontennya kayak gini, tulisan draftnya kayak gitu. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa sih. Nggak ada alasan untuk nggak bisa tuh, catat ya teman-teman Sobat Spentika, nggak ada alasan untuk nggak bisa. Tadi yang menarik sekali tadi Bu, kita harus be yourself dulu. Benar. Ya, jadi harus unik sih. Harus unik ya. Jadi nggak usah nyontoh-nyontoh dulu. Jadi lihat diri sendiri dulu gitu ya. Kita boleh sih kayak hanya sebagai inspirasi orang ini. Oh kayak gini ya. Tapi kita harus punya keunikan, dan keunikan itu yang akan membuat kita bertahan. Iya. Luar gitu sih. biasa Karena sekali. dikenal misalkan followers itu tahu, oh ini suaranya Bu Lulu gitu, gaya khasnya seperti ini. Jadi kontennya tuh harus ada keunikan yang, oh ini Bu Lulu gitu. Jadi orang tahu, oh ini kontennya tentang seperti ini gitu. Jadi kita harus apa sih yang ada dalam diri kita, skill apa sih yang kita punya, apa yang mau kita bagikan gitu. Kalau anak-anak itu kan kadang cenderung di konten-konten yang joget-joget gitu ya. Nah itu kan sebenarnya agak kurang baik gitu ya. Jadi makanya perlu kita tutupi dengan konten-konten yang baik. Kenapa? Bikin konten sekarang itu menurut saya itu penting karena terlalu banyak konten yang tidak baik yang dikonsumsi anak-anak. Ada banyak influencer yang memberikan dampak yang buruk. Kenapa anak-anak yang baik-baik ini nggak ditonjolkan, nggak di up gitu ya, sehingga mereka juga ternyata banyak loh anak-anak yang baik. Contohnya nih pas ada event lomba yang lagi in banget waktu itu. Di mana nih? Ruang Guru yang ada ini. Nah, itu kan hype banget sehingga nge-influence murid-murid saya itu sampai kayak ngefans sama ini karena pinter gitu, karena dia jago banget gitu. Nah, itulah yang kita butuhkan sebenarnya buat adik-adik itu. Kalau kamu pinter, jangan ditutupi, keluarkan potensimu gitu, keluarkan apa yang kamu bisa, jangan malu, jadi diri kamu sendiri. Siapa tahu suatu saat dari situ bisa berkembang kayak gitu. Luar biasa sekali ya. Dewasa ini Bu, jadi modern ini anak-anak itu, anak SMP ya. Ini saya mengamati anak-anak yang ada di SMP ini. Kebanyakan mereka itu berpikir terlalu overthinking jadinya, sehingga mereka memilih untuk postingan 0. Jadi kebanyakan anak-anak sekarang itu postingan 0. Kenapa sih kamu? Nanti banyak komen dan lain sebagainya itu loh Bu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih ke sana. Mentalnya belum kuat untuk kemudian untuk menerima komentar-komentar yang kurang baik gitu ya. Jadi sebelum apa-apa udah takut tuh. Takut dikomentari teman-temannya. Nah, menurut kamu bagaimana tuh kalau kayak gitu nih? Iya, itu harus itu kan dari dalam diri ya. Kemungkinan banyak sih kayak lingkungannya mereka yang membentuk seperti itu, karena mereka misalkan kejam ya sekarang itu kan, netizen itu emang kalau nggak kuat mental emang ini sih. Jadi memang kita sebagai orang dewasa yang menguatkan mereka. Tapi kalau buat anak-anak itu ada aturannya memang bikin konten itu kan, karena mereka kan di bawah umur gitu ya. Jadi ada perizinan sama orang tua gitu, orang tua mengizinkan apa enggak, terus kan memang ada bahaya privasi dan lain sebagainya. Itu sih mungkin mereka lebih menghindari privasi itu ya, akhirnya postingannya 0 gitu kan. Jadi memilih untuk tidak posting saja daripada saya nanti mendapatkan komentar dari teman-teman yang kayak gini kayak gitu. Berarti jadi lingkungan kita yang menciptakan lingkungan aman dan untuk mereka berpendapat, bertumbuh, untuk kemudian buat konten yang ada value-nya, nggak hanya joget-joget saja gitu. Jadi kita arahkan sih memang. Jadi ada anak-anak yang punya potensi itu, daripada mereka melakukan hal yang nggak baik atau melenceng atau gimana, kita jadikan komunitas, belajar bareng, tumbuh bersama gitu. Di sekolah saya juga mulai gitu ya, gara-gara ada lomba konten itu akhirnya ini jadi kalau ada lomba-lomba atau apa, jadi sambil kita arahkan untuk bisa kayak gini loh, yang baik kayak gini. Jadi terbiasa untuk kemudian membuat sebuah konten tanpa takut untuk kemudian dikomentari dan itu harus ada sebuah keyakinan dari diri sendiri gitu ya. Inner core-nya harus dijaga dulu gitu ya. Niatnya harus ditata dulu gitu ya. Ininya juga sih, sosok yang mungkin membuat mereka oke, aku mau bikin. Dan juga teman-teman yang lainnya kalau bisa didukung ya. Kalau ada teman-teman membuat sebuah konten yang bervalue. Ada sempet sih saya awal-awal itu gitu.
bener kayak mikir ini apa aku sok-sokan ya. Iya. Kayak pasti ide sampai muridku tuh bilang seleb gitu. Iya. Tapi itu jadi apa ya, doa aja Siap. gitu. Terus sekarang bilang oh ya sekarang udah seleb kan. Iya, Gitu. jadi itu ya. Jadi kalau bisa kita itu saling mendukung satu sama lain. Jangan kemudian menjatuhkan teman-teman yang mencoba hal baru, mencoba untuk membagikan value-nya, membagikan ilmunya, terus kemudian Iya. kita berkomentar dengan tidak baik. Nah, itu akan membuat anak itu akhirnya turun semangatnya gitu ya. gitu. Cobalah kita bisa saling mendukung satu dengan Karena yang kadang lainnya kita gitu itu lebih memberi ruang untuk hal yang negatif daripada Iya. yang positif gitu. Ya makanya Iya, kita dari- butuh lingkungan yang yang- memang benar-benar bisa membuat anak-anak ini bertumbuh bersama gitu ya. Harus menormalisasi kebaikan gitu loh, Siap. bukan menormalisasi Betul keburukan. sekali, betul sekali Sekarang kalau gitu kebaikan ya. itu kayak langkah dan Ya. jadi dibully malah. Ya, kan? betul. Karena Malah apa? Karena mungkin kita nggak Siap. memberikan ruang yang aman Ya. untuk mereka menampilkan dirinya mereka sendiri. Nah, betul gitu. sekali itu ya. Jadi coba yuk kita normalisasi hal-hal yang baik, kita normalisasi hal-hal yang memang bisa membuat kita bersama-sama berproses bersama, bertumbuh bersama seperti itu Jangan ya. takut mencoba sih. Jangan takut mencoba gitu ya. Yuk dimulai dari sekarang Benar gitu ya. banget. Yuk terima kasih Bu Lulu sudah menyampaikan banyak hal gitu ya terkait bagaimana pengalamannya dimulai dari tadi kegagalan terus kemudian akhirnya berproses hingga menjadi Bu Lulu yang saat ini luar biasa sekali. Barangkali ada closing statement Ibu. Ya, ini ada beberapa kalimat ya. Siap. The 3C dalam hidup ya. Ada choice, chance, and change. Jadi pilihan, kesempatan, dan perubahan. You must make a choice. Kalian harus membuat pilihan to take a change, untuk mengambil kesempatan, or your life will never change, atau hidupmu tidak akan pernah berubah selama. Luar biasa sekali gitu ya. Yuk kita berubah bersama-sama, berubah menjadi pribadi yang lebih baik, berubah menjadi seorang yang memiliki kepercayaan untuk kemudian bisa membagikan hal-hal yang positif gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya Ya, hari ini Bu sama-sama. Lulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga sukses selalu. Amin, Semoga bisa amin. semakin memberikan banyak kebermanfaatan untuk masyarakat yang luas Iya, seperti itu. amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Boleh barangkali nanti kita taruh di ini ya di YouTube terkait Instagram follow, Ibu, ya, jangan terus lupa kemudian follow. jangan lupa follow Bu Lulu Imas, ya. Ibu Lulu Imas @lulu_imas di Instagram ya. Nanti kita coba bisa cek dan dicek konten-konten dari Bu Lulu gitu ya. Sekian dari podcast kita hari ini. Kita punya jargon nih. Bu. Oh, jargon ya, gimana? Spentikes memberi inspirasi tanpa henti. Gitu. Berinspirasi tanpa henti. Oke, nanti saya pandu Spentikes, Ibu kita bersama-sama memberi inspirasi tanpa henti, Oke, gitu ya. Oke, Spentikes Memberi memberi inspirasi tanpa henti. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.